Wajar lah, kita kan datangnya itu udah malam ya, udah jam 7 malam, udah gelap, dan kita juga belum tahu lokasinya Pantai Sawarna itu seperti apa, nginepnya di mana. Ya itu udah ya wajar lah menurut saya. Tapi seandainya next time kita kesini lagi, itu lebih baik ini aja bilang ini udah mau ke tempat Umi gitu, itu bisa lebih murah, hanya 150 per malam. Nah kalau yang nginep di pas bener-bener di depan pantainya gitu, itu emang dari pemiliknya udah 250 juga sih, udah 250, nggak lewat calo pun katanya tadi emang udah 250. Nah kalau tadi malam kita nginepnya itu enggak langsung dari pantainya ya, jadi agak ini dikit, agak masuk sedikit gitu. Itu kalau langsung pemiliknya itu 150 per malam gitu. Oke, itu info-info yang kita dapat dari kita explore daerah Pantai Sawarna ini. Kita lanjut pulang ke arah Pelabuhan Ratu. Ups, kita harus hati-hati ini, meskipun jalannya itu nggak terlalu rusak tapi tetap hati-hati ya. Nah kalau kayak gini kita bilang nggak terlalu rusak karena kita sering lewat jalan yang rusak. Jadi ya ini sebenarnya kalau yang jarang lewat jalan rusak kayak gini dibilang rusak, tapi karena kita udah sering lewat jalan yang rusak, kita lewat jalan seperti ini kita masih bilang normal. Wah, di depan itu ada view bukit yang bagus tuh. Ini jalannya menurun tapi nggak terlalu ekstrim, oke lah ini. Nah idealnya sih buat teman-teman yang mau main ke sini itu kalau bisa sampai sini itu sebelum sunset. Nah sebelum sunset jadi masih bisa ngelihat sunset itu ya. Kalau tadi malam kita pas nyampe sini itu udah gelap gitu, dan kalau masuknya dari arah Malingping atau dari arah Rangkas Bitung itu kita memang lewati jalan itu masuk hutan gitu, sempat masuk hutan. Kira-kira panjangnya 7 sampai 12 kilo, kalau kata bapaknya tadi 12 kilo panjang hutannya itu, tapi ada yang bilang 7 kilo gitu. Nah tadi malam memang gelap banget, kita pas lewat hutan itu gelap, nggak ada penyinaran dari lampu jalan gitu, nggak ada. Jadi kita ya pelan-pelan, terus kita ngandelin kalau ada motor lain yang lewat kita di belakangnya aja gitu. Tapi rupanya yang kita ikutin itu kenceng gitu motornya, mungkin udah hafal jalan sini kali ya. Akhirnya kita ketinggalan juga, akhirnya sendirian lagi juga gitu. Ya tapi itulah pengalaman ya, emang kalau kayak gitu kan, kalau kita ngelewati hutan yang gelap gitu, itu kan kita malah inget nanti, daya ingat kita akan tambah. Oh iya ya, kita dulu pas ke Sawarna itu, ke Pantai Sawarna itu lewat hutan-hutan yang gelap itu malah inget itu. Kalau mulus-mulus saja mungkin suatu saat lupa ya, iya ya jalannya kayak apa ya gitu. Nah kalau wow, akhirnya kita kena lubang juga. Nah ini jalannya nanjak ini, tapi nggak ekstrem, biasa aja sih ini.
enak ini, nanjak enak. Nah, jadi kalau kita dalam perjalanan itu ada hambatan, ada hal yang belum pernah kita kita alami gitu ya. Biasanya kita itu ingat nanti, oh misalkan kita kemarin pas lewat dari itu Rangkas Bitung ke Malingping itu kita kehujanan deres gitu. Nah itu kita ingat juga. Iya, cerita unik ya. Kemarin tuh ya motor kita hampir ini. Wah, kita kayaknya harus berhenti di sini dulu sebentar nih. Nah, kita lihat, wow. Ini ya, kita lihat di sana. Itu kan laut itu Samudra Indonesia itu. Terus ini bukit-bukit. Wow, keren ini. Wah, itu mungkin kalau makan-makan di situ enak juga itu. Cuman sepi ya ini ya. Wah, ini dia. View-nya keren. Ini view keren dari atas bukit, di atasnya pantai Sawarna. Sebenarnya Sawarna atau Sarwana sih aku ini, tapi tadi aku sering nyebut Sarwana, kadang nyebut Sawarna, ya maaf ya kalau kebalik-balik gitu. Belum hafal soalnya, tapi tadi ditulisannya pantai Sawarna ya, bukan Sarwana. Sawarna. Sawarna itu kan satu warna, apa maksudnya ya? Warnanya satu gitu ya. Nggak tahu deh. Oke, kita lanjut lagi. Nah kayak gini, jadi misi kita pulang ini ya kayak gini, kita misi pulang, ntar kalau ada view yang bagus kita berhenti sejenak gitu. Nah ini jalannya nanjak lagi. Oke, ini lumayan ini nanjaknya ini. Cukup tinggi dan cukup panjang ini. Tapi sepertinya nggak masalah, motor masih kuat ini ya. Berboncengan pun nggak masalah ini. Harusnya di atas ini ada view lagi. Oh, rupanya masih nanjak terus. Ya, sip. Kita udah hampir nyampe ke atas itu. Nah, inilah kondisi perkampungan ini di sekitar atau di atas pantai Sawarna. View-nya sih buat aku kayak gini menarik ya. Aku seneng sih dengan suasana seperti ini ya. Jalannya ini enggak terlalu ramai. Terus kanan kiri masih banyak pohon gitu. Ini buat aku sesuatu yang keren lah gitu ya. Seneng sih. Nah ini kita nanjak lagi. Kita turun. Kita ini perjalanannya ini nggak buru-buru ya, santai ya, jalan sedapatnya. Nanti ada view yang menarik kita berhenti, kalau capek kita istirahat, terus kalau lapar kita cari makan. gitu sih. Oh ya, satu hal nih yang aku kemarin itu pelajaran buat, terutama buat aku sendiri sih kan. Kemarin sholat harusnya biasanya dijamak dari zuhur sampai asar itu, biasanya kita jamak dulu di zuhurnya gitu. Nah entah kenapa kemarin itu kita pengennya mau sholat jamaknya itu di
sudah di pantai, di sekitar pantai gitu. Jadi pas asar lah prediksiku gitu. Rupanya kita nyampe pantainya itu udah menjelang maghrib, udah ini ya, jadi kita telat gitu. Ya itu pelajaran berharga. Kalau next time kita mau jamak sholat kayaknya lebih baik yang di awalnya gitu. Jadi misalkan zuhur sama asar, ya udah kita lakuin aja di zuhur. Kalau maghrib sama isya sih waktunya longgar ya, jadi mungkin maghrib sama isya itu nggak masalah kita lakuin di maghrib atau isya, karena isya kan waktunya leluasa gitu ya, sampai malam hampir sampai subuh nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk yang zuhur dan asar lebih baik kalau kita lakuin di waktu zuhurnya gitu, kita jamak waktu zuhur. Terus ini nih pelajaran lain lagi nih tentang kondisi motor ya. Untuk kondisi motor kalau kita untuk jarak yang jauh gini ya, yang kita medannya kurang apal gitu, yang paling penting ini nih kondisi ban kita. Ban kita ini udah halus apa belum gitu. Nah kalau sudah halus itu emang lebih baik kita ganti nih sebelum berangkat. Karena kemarin dari pengalaman nih ban motorku ini udah halus nih, udah termasuk halus, masih ini ya, karena kita kemarin pas mau berangkat itu belum sempat ke bengkel, jadi ya terpaksa kita ini, kita apa namanya, kita paksa aja jalan gitu. Rupanya beberapa kali di jalan tuh hampir kayak tergelincir gitu. Untungnya sih nggak apa-apa. Nah setelah itu ya kecepatan aku kurangin aja, jadi tiap kali belok seperti ini gitu ya aku pelan aja gitu. Karena nah ini kan ada pasir-pasir nih, nah ini cukup bahaya ini kalau ban kita halus gitu. Meskipun ban nggak halus tetap hati-hati ya kalau jalannya berpasir gitu ya, apalagi kalau bannya halus itu harus lebih hati-hati lagi, lebih kita pelan aja deh kalau pas nikung gitu, jangan sampai kita overshoot terus bisa tergelincir gitu. Kemarin kalau nggak salah sih 3 kali ya, 3 kali hampir tergelincir kita. Nah setelah itu ya kecepatan sih sebelumnya kan antara 40, 50, 60 gitu. Nah habis itu ya udah kita pelan aja. Nah ini kan pasir-pasir nih banyak tuh ya, akhirnya antara 30, 40 gitu aja. Pelan, nyantai, yang penting selamat, bisa menikmati perjalanan gitu aja lah. Jadi salah satu tips kalau kita jalan kayak gini itu nggak usah pasang target sih. Kita misalkan kita pengen sampai tujuan harus jam sekian, itu nggak usah, itu malah kita kurang nikmat ya, kurang bisa menikmati perjalanan. Ya udah kita santai aja gini, santai pelan-pelan. Kalau ada view yang bagus kita berhenti, ya udah gitu. Nah ini pelan-pelan kita coba kita intip dulu ya, ini kecepatan kita berapa. Oh ini 40, banyak kita antara 30-40 aja lah. Ini kira-kira mungkin jam 9 atau 10 ya. Nah sampai Jakarta kita sedapatnya aja 6 jam, 6 jam, 7 jam, 7 jam, 8 jam, 8 jam. Banyak sesampainya kita menikmati pemandangan ini gitu. Oke, saya mau istirahat sebentar. istirahat komentar ya, bangsa 1-2 menit dulu ya.
Oh iya, ini inget nih. Tadinya kan ini aku mau istirahat komentar sebentar. Cuman aku tadi inget cerita Umi tentang waktu Lebaran di daerah Pantai Sawarna ini. Rupanya kalau pas Lebaran itu rame banget katanya. Bisa ribuan pengunjung datang sehari. Nah, untuk Pantai Sawarna ini ramenya sih nggak hanya sehari 2 hari katanya. Ramenya itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu setelah Lebaran gitu. Wow, itu katanya sampai penuh-penuh biasanya 2 minggu 3 minggu waktu Lebaran itu penuh ininya penginapannya. Jadi kalau pas hari hanya sih masih sepi katanya pas hari H. Tapi mulai hari H +1 itu atau Lebaran kedua itu udah padet katanya Pantai Sawarna itu. Parkiran mobil aja sampai penuh, apalagi motor-motor sampai ke pantainya gitu. Jadi tips nanti sih kita pengennya tadi sih udah punya rencana gitu ya kan, kebetulan kita nanti bisa kumpul bareng-barengnya itu kalau Lebaran ya paling ya. Nah ini dilema juga sih antara kita Lebaran kemana silaturahmi keluarga atau langsung main ke Pantai Sawarna ini. Jadi tadi wah ini hati-hati ini pas ada banyak pasir. Jadi tadi ada punya ide ya, gimana ya nanti kalau misalkan pas hari H Lebaran kita malah datang aja ke Pantai Sawarna ini, kan masih sepi itu. Nah jadi sholat idnya itu langsung di sini aja gitu. Boleh juga sih, tadi kan ada masjid juga. Jadi kita sholat id di Pantai Sawarna, cari masjid dekat Pantai Sawarna. Terus kita ini santai-santai di Pantai Sawarnanya, menikmati pantai gitu. Nah tapi mau nggak mau kita harus bawa bekal itu kalau pas hari Lebaran. Kita harus bawa bekal dari rumah, karena kan kemungkinan ini pas hari H Lebaran gitu kan yang warung-warungnya mungkin tutup kali ya, kurang tahu juga kita. Tapi katanya kalau yang penginapan tetap aja buka, ada yang jaga soalnya, nggak ada masalah. Mungkin kalau yang hal makanan itu emang harus bawa bekal sendiri sih kalau pas Lebaran gitu. Ya itu salah satu rencana kita ya, tapi belum tahu nanti itu kira-kira gimana. Ya kalau pas hari Lebaran, masa-masa Lebaran ya penginapan biasanya naik sih. Yang biasanya dari 2,5 ya jadi 3,5, yang biasanya 3,5 ya mungkin naik jadi 400 sampai 500 gitu. Nah ini kalau jalan ini ya, kalau jalan pas dari jalur utama masuk ke Sawarna ini, itu lebih bagus yang dari arah ini, dari arah Rangkas Bitung dibandingkan ini tadi ya. Nah cuman kalau yang dari Rangkas Bitung itu emang harus melewati hutan. Kalau malam itu ya agak ini ya, agak mungkin agak rawan kalau yang belum kenal jalannya. Tapi dia jalannya lebih halus, nggak ada yang rusak seperti ini ya. Kalau ini agak rusak sih, banyak lubang-lubang gitu. Jadi kalau ya cuman ini ada perkampungan-perkampungan gitu. Jadi ya ada plus minusnya deng ya. Kalau cari jalan yang halus ya, yang dari arah Malingping atau dari arah Rangkas Bitung. Tapi kalau pencahayaan mungkin kalau malam masih mending ini, karena ada rumah-rumah penduduk ini.
Tapi memang paling bagus kalau sampai pantai Sawarna sih sebelum ini ya, sebelum sunset, karena kita bisa lihat sunset. Tapi misalkan nggak kekejar sunsetnya ya nggak usah buru-buru, kita santai aja. Kita santai, kita nikmati sedapatnya. Nah, kalau bahasanya orang Jawa itu apa ya istilahnya itu, yang ya sedapatnya kita nikmati gitu, apa ya, ada zaman dulu itu istilah. Wah ini enak banget ini, apa ya, ntar aku inget-inget dulu ya. Menikmati apa yang dikasih ke kita itu apa, apa sih, narimo ing pandum ya kalau nggak salah ya, menerima apa yang sudah dibagikan ke kita nih sama yang maha kuasa. Sama situasi kondisi gitu. Oh iya baru inget, narimo ing pandum, nah, menikmati apa yang ada di kita. Kita fokus saja apa yang ada di kita ini, kita nikmati gitu. Jangan fokus ke yang kita belum punya itu apa. Kalau itu unlimited ya, kalau sesuatu yang kita belum punya itu kan unlimited, nggak ada batasnya. Seperti alam semesta ini nggak ada batasnya. Tapi kalau kita fokus di yang sudah kita punya, kita nikmati, nah itu insya Allah ini ya, kita bisa cool, kita perasaan cool gitu, nyantai. Nah kita bisanya baru explore di, nah ini kan kita masuk jalan utama, yang sana itu ke Rangkas Bitung, yang sana itu ke Pelabuhan Ratu. Nah kita yang ke sana ya, yang Pelabuhan Ratu, kita yang belok ke kanan. Nah ini kita ke kanan arah Pelabuhan Ratu. Nah ini ada tulisan Sawarna itu. Nah itu ada tulisan Sawarna. Ini kalau dari Pelabuhan Ratu berarti di arah kiri ya, di arah kiri terus belok kiri itu Sawarna. Oke, jadi cukup gampang ini ke Sawarna, ke pantai Sawarna. Pilihannya ada dua. Pertama lewat Pelabuhan Ratu, atau yang kedua lewat Rangkas Bitung, Malingping. Nah kemarin kita sudah dari Rangkas Bitung Malingping berangkatnya, pulangnya kita ini lewat Pelabuhan Ratu. Sip. Kalau insya Allah yang perjalanan kita ini mudah-mudahan nggak usah pakai Google Map ya, karena harusnya lebih lebih mudah ini. Sama nanti paling gini, yang dari Pelabuhan Ratu kita itu pengennya nggak lewat Cibadak itu ya, pertigaan Cibadak yang kalau ke kanan itu ke Sukabumi ya. Nah kita pengennya itu lewat jalan namanya Cikidang kalau nggak salah. Jadi kita nggak lewat jalan nasionalnya, karena kalau jalan nasionalnya kan dari Pelabuhan Ratu itu ke Cibadak langsung gitu. Nah ini kita mau lewat, kalau nggak salah daerahnya namanya Cikidang. Nah kita pengen lewat situ aja, jalan alternatifnya gitu pengennya ya. Cuman kadang-kadang kita pengennya lewat yang alternatif tapi kok dapatnya yang utama. Ya udah kalau gitu kita telusuri aja apa adanya. Nah ini jalan yang di selatan ini kan termasuk mulus semua nih dari kemarin. Masih sama 3 tahun yang lalu itu saya lewat sini juga mulus gini jalannya itu. Dan sepertinya ini yang jalan nasionalnya ini nggak rusak sih, belum ada tanda-tanda rusak ya. Ya mudah-mudahan ini jalannya mulus semuanya gini ya. Ya kita seneng sih ya kalau jalannya mulus, halus gini. Nah
Mungkin yang perlu diperbaiki sih jalan-jalan yang entah provinsi, entah jalan kabupaten nih. Saya punya banyak catatannya nih yang jalan nih, terutama yang provinsi aja nih ya. Provinsi, jalan provinsi yang termasuk rusak menurut saya, yaitu pertama itu prioritas itu jalan yang dari Jonggol tuh, Jonggol ke arah Cianjur itu ya. Alternatif ya, dimulai dari alternatif Cibubur ya. Nah, kalau alternatif Cibubur sampai Jonggol sih no problem, itu mulus tuh sampai Jonggol situ. Nah, tapi Jonggol ke arah sana itu, ke arah Cariu ke arah Cianjur itu, wah sekarang keparah. Kemarin saya lewat situ. Nah, itu first priority menurut saya itu sih, yang dari yang udah aku lalui itu yang perlu dibenerin. Terus kedua ya, mungkin ini bukan jalan provinsi ya, jalan provinsi atau kabupaten nggak tahu ya, yang dari Sukabumi ke arah Ujung Genteng itu juga parah, itu harus dibenerin segera itu. Nah, terus ya jalan-jalan di sekitar Puncak 2 itu, jadi dari Jonggol ke arah Cianjur yang lewat Puncak 2 itu juga mesti dibenerin, tuh banyak yang udah rusak itu ya. Itu cukup parah sih menurut saya, itu harus dibenerin. Ya dah, kita sementara lupakan aja sih jalan yang rusak-rusak, kita nikmati aja nih yang jalan yang sudah mulus nih di jalur selatan ini ya. Ya seperti yang aku bilang tadi, kita menikmati aja dah apa yang sekarang ada di depan kita aja. Ya udah, ini jalannya udah mulus, kita nikmati, kita pelan-pelan, kita nikmati view yang ada.